kabilah-kabilah yang ada di Arab. Dahulu mereka saling bermusuhan lalu dipersatukan dengan ikatan iman. Bahkan Rasulullah SAW mempersatukan, mempersaudarakan bukan hanya antar sesama penduduk Madinah atau hanya antar sesama penduduk Arab, tapi bahkan dipersatukan oleh Rasulullah SAW dengan ikatan iman antara kaum muhajirin wal ansor, orang-orang muslim yang ada di Mekah yang pindah ke Madinah, dipersaudarakan dengan saudara muslim yang ada di Madinah. Hadirin hadirat rahimakumullah, persaudaraan dengan ikatan iman ini adalah nikmat yang luar biasa. Oleh karena itu, ya, dalam Islam sampai kemudian diatur hak-hak kita sesama muslim. Ya. Maka berhati-hatilah tentang sikap kita terhadap saudara kita sesama muslim. Karena persaudaraan sesama muslim ini sangat tidak disukai oleh orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Maka seringkali mereka, orang-orang yang tidak suka dengan kekuatan Islam, akan selalu menghembuskan fitnah-fitnah yang ditanamkan di dalam sesama muslim itu sendiri dengan berbagai macam upaya. Hal-hal yang sedikit berbeda itu bisa menjadi pemicu, menjadi bahan untuk dibesarkan yang berpotensi meretakkan persaudaraan sesama muslim. Saya mengambil sebuah pelajaran pada diri saya pribadi ketika saya masuk di pedalaman Kalimantan. Di Kalimantan kita dipertemukan saudara kita dari suku Dayak, ya, yang sejatinya saya yang diklaim orang sebagai orang Madura kan nggak boleh masuk Kalimantan, ya, itu cari mati namanya. Ya. Madura kok masuk Kalimantan? Ya. Tapi saya berusaha untuk meyakinkan ke PJ saya waktu itu, penanggung jawab saya itu, saya bukan orang Madura. Saya sampaikan, saya ini orang Bugis. Tapi beliau masih ragu karena ini urusan nyawa. Nanti kalau nyampe sana kok pulang nama kan repot. Ya. Tapi biidznillah dengan izin Allah saya bisa masuk dan saya diperkenalkan dengan pimpinan saudara kita dari kalangan Dayak itu. Ya, yaitu pimpinannya itu adalah seorang purnawirawan, ya, tentara, pensiunan tentara yang masuk Islam lantaran terenyuh melihat seorang muslim temannya waktu berjaga di hutan itu sholat dengan tenang. Jadi sholatnya ini nyaman. Ini cerita ke saya sendiri. Temannya ini ketika berjaga itu sholat tenang sekali, seolah-olah tidak ada yang ditakuti dan tidak ada yang dikhawatirkan. Padahal ini sedang dalam kondisi berjaga yang rawan kenapa-kenapa. Sedangkan beliau waktu itu, waktu belum masuk Islam, cerita ke saya itu sedang pegang senjata, itu takutnya luar biasa, khawatirnya itu luar biasa. Maka ini awalan dari saudara kita ini adalah kemudian tertarik dengan Islam dan akhirnya masuk Islam. Nah, lantaran beliau, saya masuk banyak ke pedalaman di Kalimantan itu, mengajarkan Al-Quran kepada mereka, dan di situ saya mengambil sebuah pelajaran bahwa ketika kita dipertemukan dengan orang yang baru masuk Islam, baru syahadat, mereka kan belum sholat, belum puasa, nggak ada amalan yang lain, baru syahadat. Ketika membaca syahadat itu, apa yang kita lakukan? Kita rangkul mereka sebagai saudara kita karena dia adalah seorang muslim. Dia baru asyhadu alla ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru itu. Belum pernah melangkahkan kaki ke masjid, bahkan belum pernah terkena air wudhu. Tapi begitu ya, senangnya kita menerima kehadirannya karena dia adalah saudara baru kita di dalam agama kita. Nah, dari situ saya kemudian Masya Allah ya, artinya baru lafadz syahadat saja sudah kita rangkul sebagai saudara kita. Yang kadang-kadang sama-sama sholat di masjid, ya, itu kadang kita cekcok aja urusan hal-hal yang hanya sedikit. Kalau di kampung saya itu kadang perbedaan posisi iktidal saja itu jadi masalah. Sami Allahu liman hamidah, ada yang begini, ada yang sami Allahu liman hamidah yang lurus begini. Wah, itu saling menyalahkan itu. Dari situ, wah, Masya Allah, ini sebuah pelajaran berharga. Mereka yang baru masuk Islam, kalau di Kalimantan waktu saya di sana 2019 itu, cerita Bapak Kawas itu, karena ini orang Jawa juga, ya, orang Kebumen yang tugas sudah lama di sana. Beliau ada datanya. Jadi rata-rata per hari itu di Kalimantan, khususnya di Kabupaten Bengkayang itu, kalau di rata-rata per hari setidaknya 2-3 orang yang masuk Islam. Tiap hari. Baik itu karena lantaran mau nikah, pasangannya muslim akhirnya harus muslim, ya, atau faktor-faktor yang lain. Tapi yang jelas secara data seperti itu. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, persaudaraan kita dengan ikatan iman ini Masya Allah adalah persaudaraan yang mengundang ridho Allah Subhanahu wa taala, dan perpecahan antar sesama muslim ini adalah sesuatu yang sangat diharapkan oleh orang-orang yang tidak suka dengan kemajuan Islam. Pada kesempatan malam hari ini ingin saya menyampaikan sebuah peristiwa yang pernah terjadi di zaman Nabi, yang ini juga buah dari persaudaraan, buah dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu mempersaudarakan antara muhajirin wal ansor, di mana ketika kaum muslimin yang di Mekah sudah pindah ke Madinah lantaran sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah. Karena upaya-upaya sebelumnya, yaitu kaum muslimin diarahkan untuk hijrah ke Habasyah. Ternyata Habasyah tidak kondusif, ya, untuk ditempati oleh kaum muslimin. Kemudian bahkan Nabi melakukan upaya untuk mencari tempat hijrah ke Taif, tapi ternyata juga tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan oleh Rasulullah SAW. Lalu kemudian hijrahlah ke Madinah dengan berbagai macam tahapan sebelumnya, sehingga kemudian Madinah menjadi tempat yang paling siap untuk menerima kehadiran kaum muslimin yang dari Mekah ke Madinah. Maka kemudian ketika kehadiran kaum muslimin dari Mekah ke Madinah ini dikuatkan oleh Rasulullah dengan persaudaraan yang dipersaudarakan antara muhajirin wal ansor, maka persaudaraan yang kuat ini akhirnya menjadi kekuatan bagi kaum muslimin. Ketika kekuatan kaum muslimin ini terdengar oleh Jazirah Arab, khususnya orang-orang musyrik di Mekah, itu akhirnya kemudian mereka semakin melakukan hal-hal yang di luar normal, sudah di luar batas, melakukan penjarahan kepada harta bendanya kaum muslimin yang hijrah ke Madinah,
yang ditinggal di Mekah itu diambilin dijarah oleh mereka, dan juga melakukan penyiksaan kepada keluarga mereka yang ditinggal. Maka Rasulullah SAW pada tahun kedua Hijriah itu kemudian ingin memberikan sebuah pelajaran kepada orang-orang musyrik yang semena-mena di Mekah terhadap harta benda kaum muslimin dan keluarganya. Pelajaran yang ini disampaikan oleh Nabi bahwa kalau kami orang muslim ingin melakukan hal yang sama sebagaimana kalian lakukan, yaitu semena-mena terhadap harta benda kami juga bisa melakukan kalau kami mau. Itu pesan yang ingin disampaikan oleh Rasulullah kepada kaum musyrikin, yaitu dengan cara Nabi melakukan penghadangan terhadap kafilah dagang yang dimiliki oleh orang-orang Quraisy Mekah yang saat itu dipimpin oleh seorang sahabat namanya Abu Sufyan. Tapi Abu Sufyan belum masuk Islam waktu itu. Nanti ketika Fathu Mekah itu baru, Fathu Mekah tahun ke-8 Hijriah, itu baru Abu Sufyan itu masuk Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa yang dilakukan oleh Nabi yaitu menghadang kafilah dagang dengan harapan orang-orang musyrik yang ada di Mekah itu menjadi berpikir ulang untuk melakukan perampasan harta dan penindasan terhadap keluarga yang ditinggal di Mekah. Tapi ternyata apa yang dilakukan oleh Nabi dengan para sahabat yaitu menghadang kafilah dagang ini justru mendapatkan perlawanan yang tidak seimbang. Apa perlawanannya? Ternyata orang-orang musyrik di Mekah mendengar kabar bahwa Nabi bersama pasukannya menghadang kafilah dagang mereka, sehingga dikirimkanlah pasukan yang dalam sejarah ditulis, baik itu dalam kitab Khulasah Nurul Yakin, ya, jilid kedua itu diceritakan jumlahnya kurang lebih 1000, ya. Sedangkan pasukan yang membersamai Nabi jumlahnya hanya 313 dengan senjata seadanya, karena memang niatnya bukan untuk perang tapi hanya untuk menghadang pasukan dagang dengan harapan supaya mereka nanti laporan ke Mekah sana dan pesan-pesan yang disampaikan oleh Nabi itu tersampaikan, bahwa kaum muslimin juga bisa melakukan hal yang lebih parah bahkan kalau memang mereka semakin berlaku tidak selayaknya. Tapi ternyata apa? Dikirimkan pasukan dengan senjata lengkap yang jumlahnya kurang lebih 1000, sehingga yang tadinya pasukan niatnya bukan untuk perang terpaksa harus berperang dengan senjata seadanya, dengan perbandingan jumlah 313 lawan 1000. Senjata yang 1000 super lengkap, senjatanya yang 313 seadanya. Logikanya ya, pasti menang yang banyak karena senjatanya lengkap dan jumlahnya banyak. Itu logikanya. Oleh karena itu disebutkan di dalam surat Al-Anfal itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, istastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi'alfin minal malaikati murdifin. Ya. Allah kemudian mengingatkan peristiwa ini. Istastaghitsuna, ketika kalian istighosah. Istighosah. Ya. Biasa kan dengan istighosah ya. Istighosah itu kan berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kalian memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, fastajaba lakum, kemudian diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Kemudian anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin, yaitu kemudian Allah mengirimkan malaikat yang berbondong-bondong, ribuan malaikat yang berbondong-bondong datang membantu mereka. Gimana ceritanya? Ya. Karena Nabi sudah melihat ini secara jumlah tidak mungkin menang kalau hitungan manusia. 313 senjata seadanya kok lawan 1000 dengan senjata lengkap. Kan nggak mungkin secara hitung-hitungan manusia. Maka apa? Disinilah Nabi berharap satu-satunya hanya kepada Allah, dengan memohonkan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang diabadikan di dalam kitab sejarah bahwa Nabi saat itu memaksa Allah Subhanahu wa taala sampai kalimatnya cenderung mengancam Allah Subhanahu wa taala, yaitu di antara doa panjangnya Nabi, karena saking seriusnya Nabi, dijelaskan bahwa Nabi itu tangannya diangkat setinggi-tingginya dan seolah-olah sudah enggak ingat apa-apa Nabi, saking seriusnya berdoa, bahkan sorbannya terjatuh. Pokoknya betul-betul maksa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sikapnya dan kalimatnya, memaksa Allah untuk memberikan pertolongan kepada pasukan yang ada bersama beliau. Sampai di situ ada kalimat yang disebutkan, intuhlik hadhil isabah lan tu'bad fil ardi abada. Ini dalam kalimat doa ini, di sini katanya Nabi ini doa paling maksa. Karena apa? Intuhlik hadhil isabah, ya Allah, kalau engkau binasakan pasukan ini, pasukan yang ada itu, karena kan itu saja Pak sahabat yang ada, yang sudah dibina oleh beliau sekian lama, dan itulah semua dibawa ke medan Badar. Itu yang dibawa. Maka kata Nabi, intuhlik hadhil isabah, kalau engkau binasakan pasukan ini yang ada ini, lan tu'bad fil ardi abada, sekali-kali kamu tidak akan pernah disembah ya Allah di muka bumi. Jadi mafhum mukhalafahnya dalam ilmu balaghah itu, bahwa jadi kalau kamu mau disembah ya Allah, tolong pasukan ini, kira-kira begitu. Kalau enggak kamu tolong, kamu tidak akan pernah disembah. Siapa lagi mau nyembah? Yang mau nyembah kamu sudah mati. Kalimat ini akhirnya kemudian diabadikan oleh ahli sejarah. Jadi ini kalimat Nabi dalam doanya yang paling maksa. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan dalam ayat tadi, Allah mengirimkan ribuan malaikatnya, sehingga yang 313 ini memenangkan melawan 1000. Dan kisah terjadinya kemenangan ini diceritakan oleh para tawanan. Karena 70 dari kaum musyrikin yang 1000 itu, ada 70 yang meninggal, ya, yang mati, dan 70 lagi tertawan. Nah, yang tertawan ini cerita bahwa jumlahnya kaum muslimin itu ribuan. Menurut pandangan mereka, jumlahnya kaum muslimin ini ribuan. Tapi kaum muslimin sendiri tidak menyadari bahwa mereka sedang dibantu oleh ribuan pasukan. Yang terjadi, mereka kaget dalam sejarahnya itu. Ketika mereka mau nebas musuh, kepalanya putus duluan. Jadi mau nebas malah putus duluan. Kalau kita malah jantungan sendiri nih. Mau nebas udah putus duluan. Gimana ceritanya kan malah. Maka yang tertawan ini cerita bahwa kami melihat kalian itu jumlahnya banyak sekali. Dan yang menawan kami yang 70 orang itu katanya adalah pasukan yang mereka sebutkan ciri-cirinya itu tidak ada di kalangan muslimin itu. Yang disinyalir itu adalah para malaikat yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Satu, kekuatan doa ketika sudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, secara nalar manusia tidak mungkin itu dimenangkan oleh jumlah yang sedikit dan secara persenjataan tidak lengkap. Tapi itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ada masalah lain yang muncul dalam peristiwa peperangan ini, yaitu 70 yang tertawan ini. Kan ini perang pertama dalam Islam, perang pertama yang akhirnya benar-benar terjadi perang. Kalau perang-perang nggak jadi itu perang tapi nggak jadilah gitu ya. Nah ini perang yang benar-benar jadi perang. Nah yang 70 tertawan ini menjadi PR besar bagi kaum muslimin. Akhirnya Nabi mengumpulkan para sahabat utamanya, rembukan. Ini yang 70 ini mau diapain ini? Lah 70 orang loh. Ini kalau dikasih makan lah banyak makannya. Nah, kalau yang ngasih makan, kalau mau dikasih makan, nanti yang ngasih makan siapa? Kan itu persoalan. Lah terus sampai berapa lama mereka ditawan? Anggarannya dari mana? Maka ini menjadi persoalan. Maka rapatlah Nabi bersama para sahabatnya, ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di situ, gimana pendapat kalian tentang tawanan yang 70? Muncul sebuah usulan dari Umar bin Khattab, pendapat. Menurut saya, bunuh wahai Nabi. Nah, Umar bin Khattab kan kalimatnya selalu begitu. Nah, makanya jangan kaget kalau kita punya teman beda-beda, Pak. Ada teman kita itu yang dikit-dikit langsung eksekusi, dikit-dikit langsung, ya memang tampil beda. Itu biasa, orang kalangan sahabat juga seperti itu. Kata Umar bin Khattab, udah bunuh aja, ngapain itu dibiarkan hidup? Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, gini, tawanan ini yang orang kaya, yang keturunannya orang kaya, kita mintai tebusan. Tebusannya antara 1.000 sampai 4.000 dirham. Jadi boleh dijemput, ditebus, tapi bayar sekian. Lah terus yang miskin-miskin gimana? Yang miskin-miskin tapi bisa nulis, bisa baca, kita suruh ngajari dia, anak-anak kita untuk belajar nulis dan baca. Kan lebih nyaman daripada dibunuh kan? Ya, lebih nyaman. Akhirnya Nabi sepakat dengan pendapatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lagian benar logikanya bahwa kaum muslimin saat itu butuh pendanaan. Kalau ditebus kan lumayan ada pemasukan. Lagian juga banyak anak-anak yang perlu diajarin nulis dan baca. Masuk akal betul. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menegur peristiwa ini, maka nali nabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yukhina fil ard turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Dan dua ayat berikutnya ini yang membuat Nabi sampai nangis seolah-olah terhimpit bumi dalam penjelasannya. Karena apa? Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala pendapat Nabi ini yang sepakat dengan usulannya Abu Bakar As-Siddiq, disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala langsung, maka nali nabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yukhina fil. Tidak pantas seorang nabi menjadikan tawanan untuk sarana mendapatkan dunia. Wow, itu kalau kita mungkin ditegur gitu biasa-biasa aja gitu ya. Tapi Nabi bergoncang jiwanya karena ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ternyata pendapat Nabi ini tidak sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Pendapat usulannya Abu Bakar As-Siddiq. Kalau dipikir
Abu Bakar As-Siddiq ini bijak banget ini. Satu, tidak terjadi pembunuhan. Yang kedua, ada income, ada pemasukan buat kaum muslimin. Tapi ternyata tujuan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan pasukan yang tadinya bukan untuk perang tapi akhirnya harus berperang, itu ternyata Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada orang-orang yang tidak suka dengan Islam, kepada orang-orang kafir yang memusuhi Islam, bahwa Islam itu punya kekuatan yang kalau sudah terjadi perperangan, kalian tidak akan bisa berbuat apa-apa. Bahkan kalian jumlahnya lebih banyak pun tetap kalah dengan kaum muslimin yang secara jumlah sedikit. Apa hikmah di balik itu? Kalau itu adalah tawanan itu dibunuh semua, apa hikmahnya? Sehingga mereka tidak meremehkan tentang prinsip kaum muslimin, tidak main-main dengan kaum muslimin. Tapi kalau ditebus, yang terjadi adalah diremehkan bahwa ternyata kebijakan itu bisa dibeli dengan duit. Ya, kalau sebuah hukum itu sudah bisa dibeli dengan duit, disitulah lemah. Walaupun pada intinya ya, ada nanti tentang syariat tentang tawanan. Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala menegur nabinya karena pertimbangannya betul-betul dunia. Maka disebutkan oleh Allah, maka nali nabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yuthina fil ard turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Tidak pantas seorang nabi menjadikan tawanan sebagai sarana menggapai dunia, padahal Allah menginginkan akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kadang terjadi pada kehidupan kita. Bagaimana Nabi bersama para sahabat betul-betul niatnya bukan untuk perang. Niatnya adalah memberikan sebuah pelajaran berharga bagi orang-orang kafir. Tapi Allah berkehendak lain. Justru dipertemukan dengan pasukan bersenjata, terpaksa harus melakukan peperangan, yang kemudian Allah memberikan kemenangan. Disitulah maka kalau kita belajar akidah namanya al-qada wal qadar. Ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu sudah ada sebelum semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merencanakan sesuatu tapi Allah punya kendali, Allah punya ketetapan yang lain, maka kita tidak bisa menghindar darinya. Walaupun di situ ada iradah, manusia dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan iradah wal aql, keinginan dan akal. Keinginan inilah yang nanti menjadikan sebab manusia mendapatkan pahala ataupun mendapatkan dosa. Ketika irodahnya mengarah kepada yang buruk, maka disitulah berdosa. Ketika irodahnya kepada yang baik, maka disitulah dia mendapatkan pahala. Kemudian akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia ini menjadi penerang, pemisah, menjadi petunjuk mana yang baik dan mana yang buruk. Oleh karena itu bahaya besar yang menimpa manusia kalau akal sudah tidak lagi bisa memisahkan antara hak dan batil. Ini bahayanya manusia. Maka disebutkan dalam Al-Quran, manusia itu kalau nggak menggunakan akal, akalnya nggak dipakai, itu lebih bahaya daripada, lebih bahaya daripada binatang. Karena apa? Yang membedakan tuh akalnya. Bahaya sekali kita, naudzubillah, kalau sampai akal kita tidak bisa sudah tidak lagi membedakan antara hak dan batil. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan
kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan secara jasmani, rohani kita dan akal kita, akal yang sehat. Akal yang sehat adalah akal yang mampu membedakan antara hak dan batil. Mana yang diridhoi Allah, mana yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mudah-mudahan nikmat berupa ukhuwah Islamiyah di antara kita. Mudah-mudahan tidak mudah goyah dengan hal-hal yang sepele, hal-hal yang wajar untuk terjadi perbedaan di kalangan kita, tapi ketahuilah bahwa persaudaraan kita sesama muslim adalah kekuatan untuk umat Islam secara keseluruhan. Adapun perpecahan kita adalah hal yang diinginkan oleh orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Maka jangan sampai kita kemudian lalai, ya, justru kita menjadi orang yang mudah dirusak oleh hal-hal yang sepele. Maka persaudaraan kita ini mudah-mudahan senantiasa bisa kokoh. Kita di masjid sama-sama, di luar kita sama-sama diikat dengan ikatan iman dengan lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan ini kiranya menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Kita mengutip sejarah Perang Badar yang terjadi pada tahun kedua Hijriah, di mana kekuatan umat Islam itu muncul karena kuatnya persaudaraan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala hadir dikarenakan Allah ingin menunjukkan kekuatan umat Islam, di mana tahun itu adalah tahun kedua Hijriah. Kurang lebihnya mohon maaf. Astaghfirullahaladzim katsiran. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.